Di video kali ini, teman-teman akan belajar cara mudah membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi, buat teman-teman yang selama ini kesulitan merangkai kata atau kesulitan dalam berbicara karena mikirin tenses, atau takut kedengaran aneh, oke, jadi di sini teman-teman bisa belajar step by step. So, pay attention and keep on watching. Nah, saat kita berbicara bahasa Inggris, kita butuh kata. Kata dalam bahasa Inggris the word. Atau maksudnya vocabulary ya, kosakata. Nah, kata dalam bahasa Inggris umumnya terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, kata sifat, adjective. Atau kata kerja, verb. Dan kata benda, noun. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang kata sifat. Kata sifat atau adjective. Contohnya misalnya seperti happy, bahagia. And then sad, sedih. Good, bagus. Fast, cepat. And then last one, beautiful, cantik. Oke, rasa teman-teman tidak asing dengan kata sifat yang ini ya. Dan yang kedua adalah kata kerja atau verb. Contohnya seperti speak, berbicara. Go, pergi. Cook, memasak. Ataupun sleep, tidur. Dan make, membuat. Tentu saja ada verb lainnya. Nah, teman-teman bisa hafal daftar kosakatanya di channel Miss Katie. And then, yang ketiga adalah kata benda atau noun. Contohnya seperti car, mobil. House, rumah. Book, buku. Lalu, cake, kue. Door, pintu. Nah, subjek termasuk kata benda. Seperti I, saya. You, kamu. We, kami. They, mereka. Lalu ada she, dia perempuan. He, dia laki-laki. Dan it, dia untuk benda. Ataupun hewan. Nah, lalu kata benda yang lainnya adalah abstract noun. Seperti idea, piece, dan information. Nah, abstract noun adalah kata benda yang tidak berbentuk benda. Hanya kata-kata saja. Jadi tidak ada bendanya. Tak bisa disentuh ya, hanya bisa dilihat saja dan diucapkan. Lalu hafal semua kata yang akan sering kamu pakai. Maksudnya adalah hafal semua kosakatanya. Buatlah list daftar kosakata, lalu checklist setiap kosakata yang sudah teman-teman hafal dengan baik. And then, ayo kita buat kalimatnya. Kalimat yang paling mudah adalah kalimat dengan menggunakan kata sifat, adjective. Nah, teman-teman perhatikan dulu ya bagian ini, yaitu tentang to be atau kata bantu. Yang pertama adalah subjek I, to be-nya kata bantunya artinya saya. Lalu subjek you, to be-nya are, artinya kamu. Kemudian we are, artinya kami. Subjek they, to be-nya are, artinya mereka. Lalu ada subjek yang spesial, yaitu subjek she, to be-nya is, artinya dia perempuan. Subjek he, to be-nya is, artinya dia laki-laki. Lalu it, to be-nya juga is, artinya itu untuk benda ataupun hewan. Kata ganti untuk benda ataupun hewan. Nah, I am biasanya disingkat dengan am. You are disingkat dengan you were. We are disingkat dengan we're. They are there. She is disingkat dengan she's. She's. Ya. Kemudian he is disingkat dengan his. It is disingkat dengan its. Oke, hafal pola ini dengan baik. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, polanya adalah subjek yang disesuaikan dengan to be. Kemudian, plus kata sifat ataupun noun. Contohnya seperti, I am hungry. Artinya, aku lapar. I am hungry disingkat dengan I'm hungry. Lalu yang kedua, I am bored. Aku bosan. Nah, I am bored disingkat dengan apa? Ya, I'm bored. Sama ya polanya. Kemudian yang ketiga, contohnya, I am tired. Artinya, aku lelah. Nah, ini disingkat dengan apa?
Ya, I'm tired. Okay, I am adalah subjek dan to be. Kemudian hungry artinya lapar, bored, bosan, dan tired artinya lelah. Teman-teman juga bisa menambah kata so, seperti I'm so hungry. Aku sangat lapar. Ataupun tambah to. I'm bored too. Aku juga bosan. Nah, contoh yang ketiga kita pakai so juga. I'm so tired. Aku sangat lelah. Nah, di sini kita tambah so, yang berarti sangat, to berarti juga. So juga berarti sangat. Di kalimat I'm so tired, kita ganti kata so-nya dengan to. Jadi kalimatnya seperti ini. I'm tired too. Aku lelah juga. Nah, di sini kata so kita ganti dengan to. Oke, Miss challenge teman-teman untuk mendengarkan satu kata. Kira-kira tulisannya seperti apa ya? Tuliskan di kolom komentar. Kalimatnya adalah I'm too tired. Aku terlalu lelah. Atau aku sangat lelah. Ayo tulisannya seperti apa? Miss tunggu ya. And then kita lanjutkan lagi. Jika subjeknya you, maka to be-nya are atau kata bantunya are. Kemudian kita tambah keterangan, kata sifat ataupun kata benda. Nah, di sini kita tambah kata sifat ya, yaitu tall. Nah, kalimatnya bisa kita singkat. You are-nya kita jadikan satu, yaitu you are tall. Kamu tinggi. Lalu, we are. We are here. We are here. Kami di sini. They are. They are late. Atau they are late. Mereka terlambat. Oke, di kalimat they are late, kita bisa tambah kata so ataupun to. Salah satunya. Contohnya misalnya, they are so late. Mereka telat sekali. Jadi intinya adalah, ketika teman-teman sudah menyebutkan subjek, kemudian kata bantunya. Seperti you are, we are, dan they are. Maka setelahnya baru kita tambah kata sifat ataupun noun seperti tall, here, dan late. And then, bagaimana jika ingin bertanya dalam bahasa Inggris? Kita bisa langsung menggunakan 5W1H seperti what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, kenapa, dan how, bagaimana. Oke, kita buat contoh penggunaannya ya. Yang pertama, who. Who artinya siapa. Who am I? Artinya siapa saya. Contoh lainnya misalnya, who are you? Siapa kamu? Who are you? Siapa kamu? Atau who are they? Siapa mereka? Nah, perhatikan di sini kata am diposisikan sebelum I, karena berbentuk pertanyaan. Dan are diposisikan sebelum they. Ataupun kita bisa langsung bertanya seperti ini. Are you okay? Apa kamu baik-baik saja? Atau kamu baik-baik saja? Are you okay? Kita tidak harus selalu pakai 5W1H ya. Are you there? Apa kamu di sana? Nah, di sini are diposisikan di awal kalimat untuk bertanya, kemudian baru subjeknya. Dan kemudian kata benda ataupun kata sifat. Are you okay? Kamu baik-baik saja. Are you there? Apa kamu di sana? Teman-teman bisa contohkan dengan kata lainnya. Misalnya, are you hungry? Apa kamu lapar? So, you got it? Paham ya? Lalu jika subjeknya kita ubah. Pertanyaannya kita menggunakan is. Misalnya, is he okay? Apa dia baik-baik saja? Nah, ketika subjeknya kita ubah menjadi he, maka kata bantunya juga berubah. Atau kita bisa ganti lagi menjadi, is Ben okay? Apa Ben baik-baik saja? Atau, is she okay? Apa dia baik-baik saja? Nah, teman-teman sudah paham ya polanya seperti apa? Jika untuk bertanya, to be-nya dulu, kata bantunya dulu. Kemudian baru subjek, dan noun, ataupun kata sifat. Dan yang terakhir, teman-teman bisa bertanya seperti ini. Is it okay? Is it okay? Apa itu baik-baik saja?
Nah, jika ingin mengatakan tidak dalam bahasa Inggris, bagaimana caranya? Ikuti pembelajarannya ya. Contoh pertamanya, I'm not okay. I'm not okay. Aku tak baik-baik saja. Atau I'm not late. Aku tak terlambat. Nah, di sini I am sebagai subjek dan to be. Kemudian not untuk menyangkal, untuk mengatakan tidak. And then noun ataupun kata sifat. Kemudian jika subjeknya she, like she's not too pretty. She is not too pretty. Dia tak terlalu cantik. Nah, she is di sini bisa kita gabung atau kita singkat menjadi she's. She's not too pretty. Dia tak terlalu cantik. Nah, Miss akan memberikan trik dalam berbicara bahasa Inggris. Yang pertama, kata she's. Nah, bunyi she's-nya z, she's. Oke, kemudian cara mengucapkan not, bukan not. Ucapkan dengan not. She's not too pretty. Dia tak terlalu cantik. Coba teman-teman bandingkan ya. She is not too pretty. Atau she's not too pretty. Teman-teman bisa belajar mengucapkan dengan cara yang simple dan mudah. Di sini she's merupakan subjek. Not untuk penyangkalan. Too pretty adalah complement. And then next, lalu bagaimana membuat kalimat dengan kata kerja atau verb? Caranya begini ya. Oke, yang pertama kita akan pelajari cara yang simple, yaitu kalimat yang simple. Contohnya misalnya kalimat suruhan. Go, pergi. Cuma butuh satu kata ya, tidak butuh subjek ataupun yang lain. Go, pergi. Ataupun run, lari. Dan leave, pergi. Lalu ayo kita buat kalimat yang lebih panjang. Polanya adalah subjek plus verb. Nah, di sini kita akan bahas subjek yang biasa dulu, yaitu subjek I. Verbnya go, I go. You read, Atau we believe, They eat, Pola pertamanya subjek plus verb. Lalu kita bisa tambah dengan complement pelengkapnya, karena kalimat ini belum lengkap. Contohnya misalnya, I go. Saya pergi. Saya pergi kemana? Atau saya pergi dengan siapa? Kalimatnya harus lengkap ya. Jadi kita tambah dengan to school. I go to school. Artinya saya pergi ke sekolah. I sebagai subjek, go verb 1. To school merupakan objek or complement. Dan objek or complementnya bisa kita ubah. Misalnya saya tidak mau pergi ke sekolah, tapi saya pergi ke kantor. I go to the office. Saya pergi ke kantor. Jadi keterangannya bisa teman-teman ganti ya. And then, you read. You read a book. Kamu membaca sebuah buku. You read a book. You sebagai subjek. Read verb 1. A book merupakan objek. Nah, untuk kalimat yang menggunakan verb, teman-teman juga bisa menambah kata sifat. Misalnya, you read a new book. A new di sini adalah baru, kata sifat. Artinya, kamu membaca sebuah buku baru. Sebuah buku baru, a new book. Atau teman-teman bisa ganti kata a new-nya dengan a good book. You read a good book. Atau a black book. Ataupun a white book. You read a white book. Intinya adalah jika teman-teman ingin mengucapkan suatu kata, kemudian katanya itu ada kata sifatnya, berarti kata sifatnya sebelum kata bendanya, seperti white book, black book, good book, or a beautiful book, buku yang indah. Lalu contoh lainnya misalnya we believe in God, kami percaya pada Tuhan. We sebagai subjek, believe sebagai verb, dan in God sebagai objek. Lalu, they eat chicken soup. Mereka makan sup ayam. Apa yang mereka makan? Sup ayam. Jadi kalimatnya harus lengkap. Saya makan apa? Atau they eat. Mereka makan apa? Nah, di sini mereka makan sup ayam, chicken soup. They sebagai subjek. Eat, verb, verb 1. Chicken soup merupakan
objek. Teman-teman bisa ganti kata chicken soup-nya dengan noun yang lainnya. Misalnya, salad. Mereka makan salad. Ataupun nasi goreng. They eat nasi goreng. Mereka makan nasi goreng atau nasgor. Jadi bahasa Inggris itu sangat mudah. Jangan dianggap sulit. Kemudian, kalimat selanjutnya adalah subject plus verb, yaitu subjek she, he, it. Contoh verbnya adalah she go. She go, dia pergi. Nah, verb go-nya ditambah es. Kenapa? Karena jika verbnya diakhiri dengan ch, sh, s, x, o, dan z, maka verbnya ditambah es. Seperti verb go ditambah es, menjadi goes. Kemudian he read. Verb read hanya ditambah s saja. Dan it run. Verb run-nya ditambah s saja. Oke, untuk alasan lebih lengkapnya kenapa ada verb yang ditambah s atau es. Bisa lihat di sini ya. Mari kita bahas contoh lebih lengkapnya dengan kalimat yang lebih panjang ditambah dengan complement ataupun objek. Contohnya misalnya she go. She go to the market. Nah, di sini kata go-nya kurang apa? Kurang es. Oke, jadi sempurna ya kalimatnya. She goes to the market. Dia pergi ke pasar. She sebagai subjek. Goes, verb 1 tambah es. To the market, object or complement. And then teman-teman bisa ganti kata she dengan nama perempuan, misalnya Emma. Emma goes to the market. Emma pergi ke pasar. Nah, Emma di sini adalah subjek. And then contoh lainnya misalnya Ben. Ben read. Ben read the book every day. Kata read-nya kita tambah apa? Kita tambah s saja. Menjadi Ben reads the book every day. Ben membaca buku setiap hari. Ben adalah subjek. Read, verb 1 tambah s. Bukan tambah es ya. Karena verb read tidak berakhiran dengan ch, sh, s, x, o, dan z. Ataupun tidak berakhiran dengan y. Jadi, verbnya ditambah s saja. The book everyday merupakan objek or complement. The book-nya objek, everyday-nya complement. Subjek Ben-nya bisa diganti dengan he. Menjadi he reads the book everyday. Dia membaca buku setiap hari. Kemudian he likes. He likes to read a book everyday. He likes to read a book everyday. Dia suka membaca buku setiap hari. Atau tepatnya, dia suka membaca sebuah buku setiap hari. Jadi intinya, Ben sering menghabiskan waktu setiap hari untuk membaca sebuah buku. Nah, di sini, he adalah subjek. Likes, verb 1 tambah s. Di sini ada dua verb yang dipisah oleh to, yang artinya dia suka membaca. Kita bisa menggunakan dua verb asalkan dipisah dengan to ya. Isi kalimatnya sama ya dengan kalimat pertama, yaitu he reads the book every day. Dan he likes to read a book every day. Kita bisa mengucapkan dengan cara yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Oke, rangkumannya adalah, jika subjeknya she, he, it, maka verb 1-nya tambah es atau tambah s. Dan apabila subjeknya I, you, we, they, maka tambah verb saja, tidak perlu tambah s atau es. Nah, contoh untuk she, he, it plus verb tambah s dan es. Contohnya misalnya, she eats. She eats a cake. Atau she eats a pizza. And then, she drinks. Verbnya tambah s juga. He goes. Verb go-nya tambah es karena berakhiran dengan o. The bird flies. The bird flies. Burungnya terbang. Kata fly-nya menjadi flies. And then misalnya jika subjeknya I, you, we, they plus verb. Contohnya, I eat. Saya makan. Lalu, you drink. Kamu minum. Nah, di titik-titiknya bisa teman-teman tambah dengan keterangan ya. Lalu contohnya misalnya we go. We go. Di go-nya tidak perlu tambah es, karena subjeknya I, you, we, they. Kemudian, they fly. Mereka terbang.
Di sini verb fly-nya tidak ditambah es, dan y-nya tidak berubah menjadi i. Nah, pola ini biasanya digunakan untuk kalimat yang dipakai sehari-hari, namanya present simple. Lalu bagaimana membuat kalimat yang sedang terjadi? Jadi polanya adalah subject, dan tentunya disesuaikan dengan am, is, are. Ada to be-nya atau kata bantunya. Baru plus verb 1 ing, verb 1 ing. Untuk penjelasan lengkapnya, kalimatnya seperti apa? Perhatikan baik-baik ya. Misalnya, I am eating. I'm eating. I'm eating a pizza. Saya sedang makan pizza. Nah, I am bisa disingkat menjadi am. I'm eating a pizza. I am-nya adalah subjek. Subjek dan to be ya. Kemudian eating, verb 1 ing. Verb 1-nya eat, makan. Kemudian ditambah ing. Eating. A pizza adalah objek or complement. And then misalnya subjeknya kita ganti menjadi you. You are eating. You are eating a pizza. Kamu sedang makan pizza. Nah, ketika subjeknya berubah, to be-nya juga berubah ya. Biasanya you are disingkat dengan your. You are adalah subjek. Eating, verb 1 ing. A pizza, objek. Kemudian contoh lainnya, my mom is drinking a cup of tea. My mom is drinking a cup of tea. Ibuku sedang minum secangkir teh. Nah, di sini my mom adalah subjek. Is adalah to be-nya. My mom kata ganti dari she. Jadi to be-nya is. Drinking, verb 1 tambah ing. Verb 1-nya apa? Drink. Kemudian, a cup of tea, object or complement. Teman-teman bisa ganti my mom is dengan she's. She's drinking a cup of tea. Dia minum secangkir teh. And then pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat kalimat yang sudah terjadi. Caranya perhatikan baik-baik ya. Ini dia. Pertama, kita bisa menggunakan have dan has untuk menjelaskan kalimat yang sudah terjadi. Polanya adalah subject plus have or has plus verb 3. Verbnya verb 3 ya. Jika teman-teman belum hafal, silakan lihat di channel Miss Katie. So, subject plus have or has plus verb 3. Untuk subjek yang menggunakan have adalah subjek I, you, we, they, plus have. Dan jika subjeknya she, he, it, plus has. Jika subjeknya I, you, we, they berarti tambah have. Dan warnanya biru. Jika subjeknya she, he, it, subjeknya spesial, maka tambah has. Baru verb 3. Contohnya misalnya, I have cleaned my bedroom. I have cleaned my bedroom. Aku sudah membersihkan kamarku. Nah, di sini I adalah subjek. Have, kata bantunya. Karena untuk menunjukkan sudah terjadi. I have cleaned, verb 3. I have cleaned. Aku sudah membersihkan. My bedroom adalah objek. Dan I have biasanya disingkat dengan I've. I've cleaned my bedroom. Aku sudah membersihkan kamarku. Jadi normalnya native speaker menyingkat kata I have dengan I've. I've cleaned my bedroom. So, singkat ya, kata I have menjadi I've. And then, contoh lainnya misalnya, yang menggunakan subjek spesial, yaitu she. My sister has cleaned her bedroom. My sister has cleaned her bedroom. Saudariku atau adikku sudah membersihkan kamarnya. My sister adalah subjek, kemudian kata bantunya adalah has. And then plus verb 3. Cleaned adalah verb 3. Her bedroom, objek. Subjek my sister bisa kita ganti dengan she. Jadi she has cleaned her bedroom. Dia sudah membersihkan kamarnya. Dan she has bisa kita singkat dengan she's. She's cleaned her bedroom.
Jadi, she has bisa kita singkat dengan she's. I have disingkat dengan, ya, I've. I've, she's. Z, bunyi z. Oke, and then jika berbentuk tanya, maka kalimatnya seperti ini. Have you cleaned the room? Have you cleaned the room? Apa kamu sudah membersihkan ruangannya? Have diposisikan sebelum you, karena berbentuk pertanyaan, menjadi have you? Apa kamu sudah? Cleaned, verb 3, yang artinya membersihkan. Apa kamu sudah membersihkan? The room object, ruangannya. Nah, jawabannya misalnya, no, I have not done that yet. No, I have not done that yet. Tidak, aku belum melakukannya. I sebagai subjek, kemudian have dan not menjadi have not. Have not. Kemudian done merupakan verb 3. That adalah objek. Dan yet adalah tambahan untuk menyatakan benar-benar belum saya lakukan. I have not done that yet. Dan di sini have not bisa kita singkat menjadi haven't. Kita satukan kata have dan not-nya menjadi haven't. I haven't done that yet. Aku belum melakukannya. And then perhatikan lagi ya. Kita ganti have you dengan has she? Has she cleaned the room? Apa dia sudah membersihkan ruangannya? Ketika subjeknya berubah, kata bantunya juga berubah. Di sini subjeknya she. Jadi kata bantunya menjadi has. Has she? Apa dia sudah? Sudah apa? Cleaned. Membersihkan. The room. Ruangannya. Has she cleaned the room? Jawabannya misalnya, no, she has not done that yet. No, she has not done that yet. Tidak, dia belum melakukannya. Dan has not kita singkat dengan hasn't. Jadi bacanya, no, she hasn't done that yet. No, she hasn't done that yet. Tidak, dia belum melakukannya. Oke, kira-kira sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham? Jika belum, teman-teman ulangi lagi ya videonya. And then kita lanjutkan lagi, yaitu ke pembahasan subject plus verb to. Subject and verb to. Contohnya misalnya, Mom told me yesterday. Mom told me yesterday. Ibu memberitahuku kemarin. Nah, di sini mom adalah subjek. Told, verb to. Me adalah objek. Yesterday, complement, penjelasnya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Ketika kita menggunakan verb to, mau subjek apa saja, tidak masalah ya. Verb to-nya tidak akan berubah. Dan kita tidak perlu kata bantu. Polanya adalah subject plus verb to. Subject plus verb to. Contoh lainnya misalnya jika untuk menyangkal. Mom did not tell me yesterday. Ibu tak memberitahuku kemarin. Nah, untuk menyangkal kita tambah did not. Di sini mom adalah subjek, did not untuk menyangkal. Tell adalah verb 1 dari told. Verb 1-nya tell, verb 2-nya told. Me adalah objek, yesterday, complement. Nah, did not bisa kita singkat dengan didn't. Mom didn't tell me yesterday. Jadi, untuk menyatakan tidak dengan pola ini, verb to tell diganti dengan verb 1. Dan ini berlaku untuk semua subjek ya, baik subjek I, you, we, they, maupun she, he, it. And then misalnya dalam bentuk tanyanya seperti ini. Did you tell him? Did you tell him? Did you? Did diposisikan di awal kalimat untuk bertanya. Tell merupakan verb 1 dan him objek. Artinya, kamu yang sudah beritahu dia? Apa kamu yang sudah beritahu dia? Bisa juga seperti itu ya. Jadi untuk bertanya, did-nya diposisikan di awal kalimat baru subjek. Oke, Miss ulang lagi. Untuk pola ini, untuk pola subjek plus verb to, bisa digunakan untuk semua subjek. Atau agar teman-teman tidak bingung, contoh lengkapnya lagi, misalnya jika subjeknya berubah ya. Subjeknya misalnya subjek I. Kalimatnya, I told her yesterday. I told her. Aku memberitahu dia kemarin. Di sini I adalah subjek. Told, verb 2. Her, objek. Yesterday, complement. Verbnya tidak berubah ya. Verbnya tetap verb 2. I told her. Aku memberitahu dia.
Kemudian jika kalimatnya negatif atau penyangkalan, I did not tell her. I did not tell her. Aku tak memberitahu dia. Aku tak memberitahu dia. Kata yesterday-nya boleh diucapkan atau tidak ya? Yang jelas jika menggunakan verb to, kalimatnya sudah terjadi. I adalah subjek, did not untuk menyangkal, did not. Kemudian tell, verb one, dan her adalah objek. Verb to-nya berubah menjadi verb one ya, menjadi tell, sama seperti tadi. Hal ini juga berlaku untuk verb yang lainnya. Dan did not bisa disingkat menjadi didn't. I didn't tell her. So, jika ada kata yang disingkat, maka gunakan singkatannya ya. Ya, supaya terdengar lebih natural. Ayo, berbicara bahasa Inggris. Belajarlah mengucapkan kata dengan pronunciation yang baik dan tepat. Lalu buatlah kebiasaan baik dengan berbahasa Inggris yang baik, hingga ucapan kita dapat terdengar natural. Kemudian Miss challenge teman-teman untuk menuliskan 3 kalimat sederhana. Ya, tentunya dengan menggunakan panduan di video ini. Tuliskan di kolom komentar ya kalimatnya. That's all for today. Thanks for watching. Spread love!